Bab 131, apakah Anda benar-benar akan bercerai? Hailey berbaring di tanah dengan satu tangan di wajahnya dan satu lagi di perutnya saat dia langsung menangis. Kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Selama 3 tahun terakhir pernikahan kita, kamu belum pernah memukulku sebelumnya, dan bahkan ketika kamu memergoki Tyler dan aku bersama, kamu tidak semarah itu. Namun, kamu benar-benar memukulku sekarang. Petik 2. Jordan, kamu bukan laki-laki. Anda bajingan. Bajingan. Binatang buas. Memang benar bahwa Jordan belum pernah memukul Hailey sebelumnya. Dia mencintainya. Ketika Jordan menyaksikan Victoria menamparkan Hailey sebelumnya, dia merasa patah hati. Dia mengatakan kepada Victoria untuk tidak memukulnya lagi di masa depan. Ketika Jordan melihat Hailey meletakkan tangan di perutnya untuk melindunginya, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Hailey tidak menggugurkan janinnya dan bahwa dia baru saja mencoba membuatnya kesal. Jordan buru-buru membungkuk, mengangkat Hailey, dan bertanya, kamu tidak melakukan aborsi. Hailey mendorong Jordan menjauh dan berteriak, bahkan jika aku tidak melakukan aborsi sekarang, aku akan melakukannya setelah kita bercerai. Petik 2. Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku juga punya pacar. Dia akan menikah denganku segera setelah aku menggugurkan anakmu. Apakah kamu pikir aku ingin menggugurkan bayi itu? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya aborsi bagi wanita? Saya mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Misalkan saya hamil lagi di masa depan. Kalau begitu, kemungkinan mengalami keguguran dan kelahiran prematur akan sangat tinggi. Petik 2. Selain itu, dia adalah makhluk hidup dan produk dari cinta kita. Lagi pula, kami sudah saling mencintai selama 3 tahun. Apakah Anda pikir saya tahan untuk menggugurkannya? Petik 2. Hailey mulai menangis saat dia berbicara. Jordan menggertakkan giginya dengan marah dan berseru, ternyata bajingan Caiden Husli itu ingin membunuh anakku yang belum lahir. Petik 2. Terlepas dari hubungan antara Jordan dan Hailey, bayi itu tidak bersalah. Kakek Jordan juga telah menginstruksikannya untuk menjaga bayi itu selama itu adalah anak kandungnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jordan mengeluarkan beberapa lembar kertas tisu dari kepala tempat tidur dan menyerahkannya kepada Hailey. Hailey Camden, jangan terlalu naif. Tidak mudah untuk mendapatkan aset keluarga bergengsi. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan hanya karena Anda menggugurkan bayi. Petik 2. Jika Anda bisa dekat dengan seseorang seperti CEO Facebook, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi miliarder. Tetapi keluarga bergengsi memperlakukan wanita tidak lebih dari mesin pembuat bayi kecuali mereka berasal dari latar belakang yang sama kuatnya. Petik 2. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memiliki status tinggi dalam keluarga atau mengambil peran penting di perusahaan hanya karena Anda hamil. Bahkan jika Anda melahirkan anak untuk mereka, mereka akan mengambil hak asuh penuh atas anak itu dan membesarkannya sejak mereka lahir. Bahkan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak akan terlalu dekat denganmu. Jangan terus berpikir bahwa kamu bisa menukar kecantikanmu dengan kekayaan. Petik 2. Hailey melemparkan kertas tisu ke Jordan. Berhentilah mencoba mendidikku. Anda bajingan. Kamu tidak tahu malu karena selingkuh dengan istrimu yang sedang hamil. Petik 2. Keluar dari rumah saya. Aku akan menceraikanmu sekarang, dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Jordan mengucapkan kata-kata itu karena dendam, tetapi dia juga memberinya peringatan. Karena Hailey menolak untuk mendengarkan dan masih terobsesi dengan gagasan bahwa Caiden benar-benar akan menikahinya dan memberinya aset bernilai miliaran dolar. Ketika saatnya tiba, Hailey tidak akan bisa menyalahkan siapapun karena dia yang menanggungnya sendiri. Jordan berkata, tentu, aku berjanji pada Bibi Lily bahwa aku tidak akan menceraikanmu kecuali kamu yang memulainya. Petik 2. Aku tidak mengingkari janjiku hari ini. Kesalahan pernikahan ini akhirnya akan segera berakhir. Mereka mengeluarkan ide dan dokumen identitas mereka sebelum turun ke bawah. Jordan melaju cepat ke kantor panitera kota. Setelah masuk, Hailey masih menangis sedih. Tampaknya menjadi hari yang baik hari ini, dan banyak pasangan bercerai di kantor panitera kota. Dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami Hailey, dengan air mata di matanya. Seorang wanita parubaya yang berusia sekitar 40 tahun berjalan mendekat dan bertanya, mengapa kamu bercerai? Apa suamimu juga selingkuh? Hailey mengangguk sambil menyeka air matanya dengan selembar kertas tisu. Pria parubaya itu menjadi marah dan berteriak dengan marah, seperti kata pepatah,
tidak ada pria baik di dunia ini. Petik 2. Aku bernasib sama denganmu. Suamiku yang terkutuk itu selingkuh, dan aku menangkapnya dengan tangan merah. Anda telah melakukan hal yang benar. Anda harus bercerai dalam situasi seperti itu. Petik 2. Mengapa kita para pria harus dimaafkan karena selingkuh? Tapi aku benar-benar merasa kasihan padamu. Suami saya berselingkuh dengan seorang mahasiswa, dan saya bisa mengerti mengapa. Lagi pula, aku sudah tua, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Tapi kau sangat cantik. Mengapa suami Anda selingkuh? Apakah dia buta? Petik 2. Hailey memelototi Jordan dan berkata, laki-laki semua sama. Mereka hanya menginginkan rasa baru. Hailey Camden, itu sudah cukup. Siapa di antara kita yang curang lebih dulu? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Jordan tidak tahan lagi. Dia awalnya ingin diam-diam menyelesaikan proses perceraian. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama 3 tahun dan sekarang menjadi orang tua. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pasangan yang sudah menikah, mereka masih bisa menjadi teman. Hailey dengan jelas mengakui kesalahannya terlebih dahulu, namun dia sekarang berpura-pura menjadi satu-satunya korban. Bahkan jika Jordan dan Elle tidak berakting, dia tidak memiliki hak untuk menyerang Jordan. Hailey berseru, aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu setelah kita berdamai. Kamu pasti sengaja membalas dendam padaku atas apa yang terjadi sebelum kita berdamai. Karena kamu sangat terganggu olehnya, kamu seharusnya tidak berdamai denganku kalau begitu. Petik 2. Kamu bahkan tidur dengan sepupuku. Betapa tak tahu malu. Hailey berbicara dengan sangat keras, dan dia sepertinya berusaha membuat semua orang yang hadir mendengar tentang kelakuan buruk Jordan. Setelah mendengar kata-katanya, wanita parubaya itu dengan panik keluar untuk berteriak pada Jordan. Untuk apa kau berteriak padanya? Ini adalah kebebasannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan sebelum menikah. Dia tidak selingkuh denganmu setelah kamu menikah. Kamu benar-benar tidur dengan sepupunya. Sampah sepertimu harus dikebiri. Ya, pria ini benar-benar sampah. Petik 2. Wanita parubaya ini bukan satu-satunya. Wanita lain yang akan bercerai juga datang dan berdiri di samping Hailey untuk menghiburnya. Jordan tidak ingin berdebat dengan mereka, dia juga tidak bisa membantah mereka. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka inginkan. Jika saya harus dicap sebagai bajingan untuk menjauh dari Anda selamanya, saya akan menerimanya. Jordan mengambil ponselnya dan menelepon kepala kantor panitera kota, David J. David J. pernah menelepon Jordan, jadi dia menyimpan nomor Jordan. Halo, Tuan J., apakah Anda di kantor panitera kota? Saya dan istri saya akan bercerai, dan kami sudah sampai di kantor panitera kota. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria parubaya berambut pendek mengenakan kemeja bunga berjalan mendekat. Halo, Tuan Stelle, Nona Camden. Saya David J. David memperkenalkan dirinya dan meminta maaf kepada mereka. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya sudah memecat karyawan yang memalsukan akta cerai. Saya minta maaf karena menunda perceraian. Petik 2. Namun, saya pikir Anda berdamai karena Anda belum kembali untuk waktu yang lama. Jika itu benar-benar terjadi, saya sangat senang untuk Anda. Lagi pula, pasangan terkadang bercerai secara impulsif. Jangan salahkan saya karena menanyakan ini, tetapi apakah Anda sangat yakin ingin bercerai? Petik 2. Bab 132, benar-benar bercerai. Jordan dan Hailey saling memandang pada saat bersamaan. Hailey masih tetap cantik seperti dulu, baik saat marah, tersenyum, menangis, atau basah kuyup oleh hujan. Namun, Jordan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali bagi mereka berdua. Hailey terus menuduh Jordan menyimpan dendam padanya karena perselingkuhannya dengan Tyler, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Perselingkuhan Hailey dan Tyler terjadi sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya. Insiden itu memang melukai Jordan, tapi itu tidak bisa diperbaiki. Alasan sebenarnya Jordan merasa bahwa dia tidak bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan Hailey adalah perselingkuhan antara dia dan Chaiden. Ketika itu dimulai, Hailey sudah menjadi istri Presiden S Corporation, dan dia akan segera menjadi salah satu pewaris Teles. Mungkin Hailey dan Chaiden benar-benar tidak melakukan apa-apa, tetapi berpegangan tangan tetap tidak pantas saat itu. Selain itu, begitu Jordan menjadi tidak punya uang, sikap Hailey terhadapnya berubah drastis.
Jordan tidak akan pernah menginginkan wanita seperti dia yang tidak bisa berbagi suka dan duka dengannya dan hanya mengejar kekayaannya. Kami akan bercerai. Petik 2. Hailey mengatakan hal yang sama pada saat yang sama dengan Jordan. Melihat betapa tegas dan tegas mereka, David mengangguk dan berkata, silakan ikut saya. Petik 2. David membawa mereka ke sebuah ruangan dan berkata kepada seseorang yang duduk di dalam, Jen, bangunlah sebentar. Saya akan memproses perceraian untuk pasangan ini secara pribadi. Petik 2. Oke. Karyawan wanita bernama Jen memandang Jordan dan Hailey dengan heran. David secara pribadi memproses surat cerai untuk Jordan dan Hailey dan mengeluarkan surat cerai kepada mereka. Daud berkata, Tuan Stelle, Nona Camden, kalian berdua resmi bercerai dan tidak lagi terikat pernikahan. Surat cerai ini sah secara resmi, dan tidak akan ada lagi masalah seperti sebelumnya. Petik 2. Jordan tahu bahwa kesalahan yang sama tidak akan terjadi karena David adalah direkturnya. Pada saat ini, dia dan Hailey benar-benar bercerai. Sudah lebih dari 3 tahun. Kenangan masa lalu mulai mengalir di benak Jordan terus-menerus. Ada kenangan ketika mereka pertama kali bertemu, mulai saling jatuh cinta, diikuti dengan pengkhianatan, dan akhirnya saling bermusuhan. Itu benar-benar menyedihkan. Sejak mereka meninggalkan kantor panitera kota, Hailey tidak berbicara sepatah kata pun kepada Jordan dan hanya pergi sendirian. Jordan membuka kunci ponselnya dan terbiasa memeriksa akun Instagram Hailey, hanya menemukan bahwa dia tidak dapat lagi melihat posting Instagramnya. Itu berarti Hailey telah memblokir Jordan di Instagram. Jordan menghela napas panjang. Dia menelepon Uber dan menuju ke hotel murah di dekatnya, di mana biayanya kurang dari $50 untuk menginap semalam. Kali ini, dia tidak pergi ke hotel mewah seperti Westlake Hotel yang dia kunjungi sebelumnya. Dia bisa saja membuat Hailey menyesal menceraikannya lagi dengan mengungkapkan padanya bahwa pengusirannya dari keluarganya hanyalah sebuah tindakan. Namun, Jordan tidak mau melakukan itu. Jika saya bisa, saya ingin Hailey merasa bahwa saya adalah pria yang tidak punya uang selama sisa hidupnya dan berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menceraikan saya. Petik 2. Jordan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia sampai di kamar hotel. Ketuk-ketuk. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Jordan bertanya dengan bingung, siapa di sana? Petik 2. Tuan, apakah Anda membutuhkan layanan saya? Suara wanita yang aneh terdengar di pintu, dan sepertinya itu sengaja dilakukan secara sengau. Jordan mengerutkan kening. Hotel murah sangat kacau. Tidak, seru Jordan. Buka pintunya dan lihat aku. Gadis di luar pintu sepertinya enggan menyerah. Jordan sangat kesal sejak awal. Dia segera berdiri dan berteriak, aku akan memanggilmu polisi jika kamu tidak pergi. Pada titik ini, gadis di luar pintu akhirnya berbicara dengan suara normalnya. Yordania, ini aku, El. Baru saat itulah Jordan berjalan dan membuka pintu untuk melihat bahwa itu memang Elle. Haha, aku hanya menggodamu. Pada saat yang sama, saya juga menguji karakter calon suami saya. Memang, Anda pria baik yang tidak melibatkan pelacur. Aku sungguh menyukaimu. Elle berseru senang. Jordan mempersilakan Elle masuk, menutup pintu, dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan tinggal di sini? Apakah Anda mengikuti saya di sini? Petik 2. Elle terkekeh dan mengakui, ya, aku sudah mengikutimu sejak kamu dan Hailey keluar dari kantor panitera kota. Jordan, sekarang setelah kamu akhirnya bercerai, bisakah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku sekarang? Elle memandang Jordan dengan kasih sayang di matanya yang besar dan berair. Jordan berkata, Elle, kami benar-benar tidak cocok satu sama lain. Selain itu, saya hanya seorang pria tidak punya uang sekarang sementara Anda adalah pewaris dari keluarga terkemuka di Orlando. Aku sama sekali tidak layak untukmu, dan nenekmu tidak akan menyetujuinya. Elle berkata, hentikan aktingnya. Aku tahu kau masih bagian dari keluarga Stelle. Cepat, jadilah presiden S Corporation lagi dan nikahi aku. Saya ingin menjadi istri seorang presiden perusahaan. Jordan tahu bahwa Elle ingin menikah dengannya karena identitasnya. Jordan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya tidak akan menjadi presiden perusahaan manapun lagi di masa depan. Saya hanya akan melakukan pekerjaan biasa di masa depan dan menghasilkan beberapa ribu sebulan seperti orang kebanyakan. Petik 2. Jordan tidak berbohong pada Elle. Itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Setelah menikah dengan Hailey,
ia menemukan bahwa banyak wanita hari ini terlalu materialistis. Mereka menyukai orang-orang yang kaya dan berkuasa. Ketika seseorang memegang status tinggi, mereka tidak akan mengatakan apakah seorang wanita benar-benar mencintai mereka apa adanya atau karena harta benda mereka. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk tidak menjadi presiden perusahaan lagi dan hanya hidup seperti orang biasa yang mengejar cinta sejati. Hanya setelah dia menemukan cinta sejatinya seperti orang biasa, dia akan mengungkapkan identitasnya padanya. Hanya seorang wanita yang bersedia menderita dan melewati masa-masa sulit bersamanya yang layak mendapatkan ratusan miliar aset milik Steles. Wanita seperti Hailey dan Elle sama sekali tidak layak. Elle jelas sedih. Apa bagusnya menjadi orang biasa? Menjadi presiden perusahaan jauh lebih baik. Hailey telah sangat menyakitimu. Tidakkah kamu ingin menjadi presiden yang sombong lagi untuk membuatnya menyesal? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat dan berkata, aku tidak mau. Dia sudah melakukannya sekali, dan itu sudah cukup. Dia tidak ingin melihat Hailey berlutut untuk memohon pengampunan atau kembali untuk mengganggunya lagi. Jordan berkata, Elle, kamu harus kembali. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Anda bersedia mengorbankan reputasi Anda untuk membantu saya menyingkirkan sepupu Anda. Aku pasti akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Namun, saya tidak punya uang sekarang. Saya harus menunggu sampai saya mulai bekerja sebelum saya dapat membelikan Anda sesuatu. Petik 2. Elle masih tidak percaya bahwa Jordan benar-benar tidak punya uang. Dia berkata, kamu sedang tidak bersemangat karena kamu baru saja bercerai. Aku akan datang menemuimu lain hari. Petik 2. Setelah Elle pergi, Jordan merokok. Dia kemudian menelepon Pablo. Jordan tidak ingin membuat Hailey menyesali keputusannya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai presiden yang kuat lagi. Namun, balas dendam harus dilayani. Tyler Collins dan Caiden Huxley, yang sama-sama berselisih